CEO. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya mau ini materi sudah habis ya. Jadi saya mau ngasih apa contoh kasus ya. Bagaimana kita memproyeksikan laporan keuangan dan menghitung nilai fundamental
atau nilai intrinsic perusahaan itu dari hasil proyeksi itu ya, proyeksi. Jadi saya akan saya akan share proyeksi ya. Ini sorry. Itu udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini saya ambilkan dari ini kasus PT Cun Batu Raja ya. Ini laporan keuangannya di sini. Cun Batu Raja 2017, 18, 19. Kalau 2017 ada di audit 18 ya. Ini. Laporan Batu Raja. Ini nih saya ganti dulu nih. Pasnya ini masih ganti nih. Tuh. Nah, sudah perhatikan ya. Jadi ini saya ambilkan dari laporan keuangan apa? Muncul mana ya? Ini munculnya di sini muncul. Bentar. Oh, di sini. Saya buka pakai ini. Ini laporan keuangannya ya. Laporan keuangan Sumber Batubara eh, yang pertama, bagian pertama itu tentang laporan manajemen ya. Nanti keduanya itulah laporan audit ya.
Auditnya, ini apa auditnya? Laporan audit ya. Kalau 2017-18 ya. Ya. Jadi laporan eh, apa? Pertama labor dulu kita periksikan ya. Laporan labor ruginya itu ini pendapatan, beban, dan pokok ya. Nah, nanti angka-angka ini saya masukkan sesuai dengan format yang di buku, model buku itu kan. Buku ada sales, ada COGS sebelum penyusutan ya. Kalau di laporan keuangan kan COGS ada penyusutan masuk dalam, saya keluarkan penyusutannya. Nanti saya gabung di sini di penyusutan ya. Sinilah di sini ya. Penyusutan di COGS, penyusutan di selling expense, penyusutan di beban umum. Totalnya ini. Jadi nanti selling expense ini sebelum penyusutan ya, sebelum penyusutan ya. Sebelum penyusutan ini. Belum penyusutan ya. Ini. Karena di dalam model di buku itu, di buku apa? Di buku eh siapa? Lupa buku ini. Buku Subamanyan itu gross ini sebelum penyusutan nanti coge sebelum penyusutan, selling expense sebelum penyusutan. Nanti ada penyusutan ya di sini. Maka saya keluarkan penyusutannya. Nanti saya jadikan satu di sini. Kemudian juga habis sudah interest revenue. Interest revenue ada di laporan keuangan itu ya, interest revenue. Ya. Interest revenue, revenue dan expense ya, revenue expense ya. Jadi saya gabung di sini. Income before tax ya, kemudian income tax expense, itu expense saya gabung satu. Ini income-nya 146, ada kursi income, dapat kursi income ini angkanya sama ya dengan di sini ya. Jadi saya klasifikasinya jadi beda. 17 mana ni? Nah ni, 146, 648 ya. Sama di sini kan, ini belum selesai juga ni. Ini mana ni? Ini laba itu berjalan, jadi dapat berapa? Laba itu 76074. Laba itu 76. Ini mana sih? Sebentar ni. Oh ini 76 ni, 76 ya. Ini kan. Sama kan ya? 76 ya. 76 kan sama dengan ini ya. 76 76 ni, 76 074 721. Kalau 2017 ya, itu 146 ni, 146 ya. Itu 46 ya. 46 ya. 146 ya. Ini sama kan, sama. Ini 146 ya. Ini ya. Ini sama ya, 146. Ini satu berapa? 146 648 432 ya. Begitu juga di untuk 2019. Bisa ini saya pakai format ada di buku. Sudah saya periksikan. Nah setelah itu nanti saya hitung ya, saya hitung ini ininya sales growth-nya, kemudian gross profit margin, kemudian selling general administrative expense ni, industry expense NBN ya. Ya, jadi itu ya. Sebenarnya 2019 juga sama ya, sama seperti ini. Ini laba PT Tambang Batubara ya. Tambang Batubara
Sen Batu Raja, ya, ini. Nah, kemudian komisi income sama 27, kalau ini kan 73, ya, 73 ya, apa di sorry, ya. Tiga ini kan sama juga nih, 73 itu ada oleh komisi income, kemudian 73 itu ya, 73, nah, 73 sama kan. Gitu. Nah, kemudian kita proyeksinya dasarnya adalah dari sales growth tahun sebelumnya 2019, kemudian gross profit margin. So bisa aja ini sales growth rata-rata 3 tahun ini berapa sales growth-nya ya. Karena di tahun kalau kita lihat ya di tahun berapa ini sales growth-nya ya guys, sales growth-nya saya pakai asumsi sendiri. Karena kalau kita pakai 0,9 terlalu kecil ya. Dipakai 78 terlalu besar 8,64%. Jadi pakai apa tahun ini. Nah itu sorry, ini di tahun 2017 saya nggak ada pertumbuhan karena tahun 2016 nggak ada kan. Ini terlalu nggak masuk akal sehingga saya pakai pertumbuhan itu diasumsikan 0,5%, 0,05 ya. Berapa nih? 0,05 berarti 5% ya. Ya, 0,05. Berarti 5% pertumbuhannya ya. 5% pertumbuhannya ya. Kalau pertumbuhan saya buat 10% kegedean ya. Jadi, ini juga masa COVID ya. Nah, sedikit 5% pertumbuhan setiap tahun ya. Pertumbuhan dari penjualan ya. Kemudian COGS itu dari gross profit ya. Jadi gross profit itu diproyeksikan. Ini kan bukan diproyeksikan ya. Ini kan proyeksikan ini nih. Ini sebentar. Warna putih ya. Ini. Yang diproyeksikan adalah gross profit ya. Gross profit itu apa gross profit uh, itu di 24 ya, di 24 ini, di 24 di mana gross profit sama dengan 49,76% dari apa? Dari sales ya, dari sales. Dari sales. Jadi lebih separuhnya ini ya. Lebih separuh dari penjualan itu adalah gross profit ya. Gross profit 50% ya. Sekitar itu. Sehingga prediksi penjualan 2020 itu dikali 49,76% dari persentase gross profit dengan penjualan tahun sebelumnya. Ini yang kami. Kemudian selling and general expense ya. Selling and general expense itu diperoleh dari penjualan tahun sekarang, proyeksi penjualan tahun sekarang dikali ini persentase selling general expense dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Itu adalah sekitar 9,95%. Ini mah agak kasar ya, agak kasar perhitungnya. Jadi tidak sudah tahu proses refleksi itu gimana ya. Refleksi itu. Ya. Nah, kemudian ini dapatnya lah 628, 853, 440, 10. Ya, jadi kalau di dalam laporan keuangan itu kan selling general expense itu ada beban penjualan sama beban administrasi itu sesatukan. Kalau di pola proyeksi di buku Somai itu hanya satu kelompok aja. Jadi ini untuk beban penjualan beban administrasi saya nggak proyeksikan, itu sudah ada di sini. Ya. Sudah ada di total selling general expense di mana boleh dari persentase selling general expense
terhadap penjualan tahun 2019. Itu. Nah, kemudian untuk pendapatan rugi dan personal lainnya, tentu saja gross profit dikurang beban administrasi dan penjualan ini. Beban penjualan dan administrasi. Dapat apa pendapatan rugi personal itu 10,640 435 ya. 435. Ya. Kemudian beberapa wisudan 1,7 kan harus dikurangkan nih. Ini SPU ikut ditambahkan, harus dikurangkan. Ya. Harus dikurangkan ini ya. Ini berbasasi kemudian revenue expense dapat ini dari sini dari presentasi tahun sebelumnya. Income tax itulah A7 ini ya. A7 gross profit ya. Kemudian dikurang 8 ya. Kemudian ditambah dikurang 8 dikurang 12 ya. Benar dikurang 12 ya. 12 ya. Kemudian dapat dikurang dikurang dengan interest payment spend kan kalau negatif expand apa yang kau nanti 80 miliar ini sebentar ini medium juga lah itu ya sini ya usulan dia sama angka dia sangat gede karena okay. Jadi sehingga income before tax laba hasil pajak 86 miliar ya. Ini itu ya ini kesalahan itu. Ya, ini ya. Sehingga dikurang dengan income tax expense ya. Dapat income-nya 60 554 1. Ya, diasumsikan dari komisi income tidak diperisikan karena itu angka enggak pasti ya. Kadang ada kadang enggak ya. Kadang enggak. Sehingga komisi income ya. Ini bisa sama dengan laba dan income ya. Income sama komisi income ya. Gitu. Dan itu dan setelah itu nanti kita perisikan ini setahun dulu diselesaikan jangan di copy ke samping ya. Lalu polisi neraca ya. Polisi neraca itu juga kita perhatikan ini agak ribet polisi neraca karena kita harus neraca ada di laporan keuangan audit ini ya. Nah, kita nanti mengelompokkan neraca sesuai dengan format di buku itu ya, format di buku ya. Jadi misal contoh di sini kan ada cash dan setara cash ya, 2017 ya, 2018. Sedang cash dan setara cash reputasi penggunaannya. Kalau saya digabung aja nih, digabung. Kita lihat di sini ya. Ini kan digabung kalau dia ada nih, ada jejaknya nih. 486 tambah 14 digabung ya. P1 akun aja. Kemudian piutang sama ini kan piutang ada dua nih, piutang usaha, piutang korporasi. Saya untuk pendanaan saya gabung ya. Supaya nanti sama dengan format yang digabung ini kan ada dua nih, ada jejaknya nih. Berkaitan di situ ya, saya gabung ya. Kalau di tahun 2019 ada tiga kelompok itu, piutang. Ya. Kalau di sini ada dua ya.
Ada inventory juga sama. Inventory itu inventory ya. Inventory di sini ada apa? 203 ya, 203. 203. Nah, ini kurang 217 ini karena ada selisih pembulatan kayaknya di laporan keuangan itu. Jadi memang ada selisih pembulatan ya. Eh, oh, ya, jadi itu udah ada current asset nanti supaya ada current asset ini kelompok yang ada di buku ya, itu operasi itu. Jadi nanti ada current asset itu kalau di sini di apa itu pajak daur muka hasil lancar lainnya ya ini 4259 nah itu digabung jadi satu ini nih ini ya. Ini gabung jadi satu ya gitu. Dan seterusnya seperti misalnya long investment mungkin ini satu aja di dalam buku itu dalam laporan keuangan. Kalau PPA itu PPA-nya ini karena di dalam datanya itu PPA Gapol itu B13 ya. B13 karena yang diketahui kan dari buku terus akumulasi kesulitan ya. Maka PPA itu ya ada buku dikurang dengan akumulasi kesulitan itu sama ditambah ya. Itu ada di data di laporan keuangan ini ya, dari buku sama akumulasi kesulitan. Nah, kita harus ada data PPRK perolehan di dalam format presisi di dalam dalam eh, buku Sulemanyan itu. Kedua seperti ini. Kemudian nilai buku dah. Jadi ada aset itu digabung aja ya, ada aset yang 2017 ini. Nah, ada aset kan ini jumlah aset terlancar lainnya. Nah, ini akibat aset terwujud, akibat terlancar ini ada tiga kan digabung di sini. Ini ada tiga ya. Mana ni? Ada aset ada dua ni, tiga ni mana? Ini ada aset di mana ni? Ya, oh, ini ada dua ni, ada dua. Ya, ini aset ada dua aset terwujud sama aset terlancar lain ya. Ada dua ya. Ada dua ini. Dua aset dua. Ya. Supaya sama dengan format ini. Ya, gitu ya. Masalah. Dan walaupun saya rubah kelompoknya ya, digabung-gabung, tapi terasetnya harus sama ya. Ini kan teraset 2019, 2017, 5060 ya. Ini sini juga 5060 ini ya. Ini sama jumlahnya. Ini ya, ini 247 ya. Sama jumlahnya. 5060, 335, 230 ya. Terasetnya. Gitu ya. Jadi
seperti itu ya. Nanti di dalam apa Pasifa juga sama ya. Pasifa ini tes balannya. Oh ini cek balan Pasifa. Oh ini belum tuntas ini. Ini mana nih? Ini masih berubah lagi nih. Ini sebentar ya. 2017 ini. Oke, buku. Sebentar. Oh, 2017 itu tambah. Tambah. Ini nggak ada begini. Ini nggak ada begini. Juga sini juga nggak ada. Baru muncul. Sama juga ya. Ya. Ini 2456 ini itu sama dengan ini kalau kita hilangkan ya. Jika suka dapatnya apa? Ini kita hilangkan kan isi berapa? Isi adalah 37 ini kita kopikan ya di sini ya. Tapi menggunakan cost value ya, cost value. Tapi dengan hilangkan ya. Maka dia jadi 0 ya, jadi 0. Kemudian juga sama nih. Ini kalau kita tutup ya. Karena mau depresi itu case itu terakhir di selisih antara Pasifa dengan aktiva non lancar ya. Jadi kita kopikan ya. Kita kopikan ke sini. Menggunakan value, tapi ini kita hilangkan negatifnya. Maka juga akan sama ya. Juga sama nih. Sama jumlahnya. Kita kopikan. Selisih itu adalah nilai case-nya ya. Tapi kita copy value ya. Jadi tapi ininya negatif kita hilangkan ya. Ini juga nih. Ini sisinya 83. Ini 83. Sesuai ya. Kita hilangkan ya. Hilangkan berarti sisi berapa? 48 ya. 48 ini kita kopikan di sini ya. Tapi pakai value ya. Kopinya. Nah, kemudian kita hilangkan negatif. Ya. Sehingga intinya sudah seimbang ya. Kemudian yang ininya kita nolin dulu ya. Sehingga Pasifa dikurang aktiva non case itu 591 ya. Ini adalah seluruh case ya. Case-nya kita kopikan value, nanti kita hilangkan negatifnya ya. Dapat jadi dia balance ya. Jadi itu ya. Jadi ya. Nah, bisa saya dulu ya. Nah, kemudian setelah kita buat format seperti ini dari laporan keuangan PT Semen Batu Raja ya,
Kita mau juga account payable. Account payable-nya ada dua jenis ya, digabung ya. Ini account payable ini. Account payable ya. Ada dua kan, piutang pihak ketiga, pihak berrelasi. Nah, itu digabung ya, digabung. Kemudian current portion of long term debt utang. Dia ada nilainya, dan current portion of long term debt utang bank ni utang leasing, utang bank tidak ada tahun 2017, 2018 muncul ya. Kemudian accurate spend ya, accurate spend. Ini format ni ada di itu ya, yang ada di itu yang ada di sebelah manyan itu ya sebenarnya. Ya. Nah, kemudian juga tukar liability ya, liability. Ini sama cara di 2017, 18, 19 ya. Kemudian deferred income tax ya, sesuai dengan di rumahnya itu. Nah, di sini tahun 2017 nggak ada, 18 ada ya. Ini ada angkanya. Long term debt ada ya. Kalau ada long term debt digabung ada dua, digabung jadi ada long term ini disebut gabung aja. Selain dari yang deferred income tax on other sama long term debt utang leasing setelah dikurangi dengan ini tempoh kurang setahun ya, kurang setahun ni. Tempoh kurang setahun ya. Ini tahun. Ada juga penjelasan kurang tahun ya. Ini. Kemudian dapat total long term liability, tambahkan total liability long term sama current liability. Lepas itu 64. Nah, ini baru sama nih dengan yang total yang long term itu. Jual kualitas dua berapa? 1647, 1647 sama jumlahnya. Dan ketiga untuk common stock ya, ada di situ. Additional capital, kemudian net earning ya. Earningnya additional 816 ya. Ini ada di itu di laporan keuangannya seperti earning ya. Earningnya ada ini ya. Earning ya. Ini saldo laba, penghasilan komprehensif lainnya, tambah lesser juga berapa ini? Ada dua telah ditentukan penggunaan, belum ditentukan penggunaan. Jadi dua ini digabung ya, digabung ya. Ini ya, yang telah ditentukan penggunaan yang belum ditentukan penggunaan. Kita gabung aja ya. Dia berapa aku masuk income ya, itu. Ya. Sehingga total pasifa 5060 ya. 2017 ya. Total pasifa itu liabilitas tambah ekuitas 5060 ya, sama jumlahnya ya. 60 ya. Dan jumlah saham beredar dalam lembar penuh, dia pembayaran dividen dalam rupiah penuh ya. Jadi saya diperlukan karena dalam semuanya itu harus kita hitung berapa jumlah pembayaran dividen per lembar ya. Jadi di sini namanya dividen per share rupiah penuh, penuh ya. Dan kapital ekspenditur ya. Kapital ekspenditur itu selisih antara harga bulan akhir dikurang dengan harga bulan awal dari aktivitas tetap ya. Ini ya. Sehingga ini dihitung ya, pertama aset turnover. Turnover itulah penjualan atau bersangkutan dibagi rata-rata piutang ya, piutang. Kita piutang ya.
Karena tahun 2017 kan satu aja, awalnya nggak dapat itu, satu kalau yang jual rata-rata ini, rata-rata ya itu utang itu, ya itu. Sebentar saya kirim ini ke apa ke kuliah tadi pagi itu ya. Sebentar ya. Ini kelas pagi, kelas pagi, kelas pagi, kelas pagi. Edit. Nah, mau sekali lagi. Ini nggak mau. Orangnya mau. Yang ini ada lagi ke sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan bukan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi yang sama juga silakan untuk sampai neraca 2018 sama 2019 ya. Lalu kita polisikan ya. Nah, polisikan ini yang untuk yang ke sini itu terakhir nanti ya. Dikosongkan dulu. Terakhir, kalau sudah dapat angka aktiva total aset di apa yang tanpa ada cash ini, ya, kemudian pasifanya juga dapat ya, nanti akan ada apa cek saldo kan, cek saldo ini kan, nah selisih kan ada selisih itulah yang jadi saldo cash itu, saldo cash itu, ya. Saya sebutkan tadi ya itu. Nah, bagaimana kita memprediksikan neraca 2020 ya? Jadi tadi itu yang case yang polisi kosongkan dulu, kemudian kita prediksikan receivable, saldo receivable berapa. Terus sebab itu dimulai dari penjualan presi 2020 ya dibagi dengan ini turnovernya piutang ini yang kita gunakan sebagai prediksi. Ini sebagai prediksi ini prediksi ini bukan angka ini. Jadi misalnya nanti sudah menggunakan angka rata-rata ya rata-rata. Ikut ini. Dipakai yang turnover ini ya. Ya. Turnover dari tahun 2019 patokan asumsi itu. Jadi apa 5-10 ya. Kemudian kalau inventory ini kan prediksi lah harga pokok ini, harga pokok dari prediksi 2020 ya. Dari prediksi 2020 ini, harga pokok ini 20 dibagi dengan apa rata-rata inventory ya. Inventory.
Gimana nih? Puisi neraca. Oh, bagi turnover, sorry, dibagi turnovernya ini. Ya, turnover. Turnover Pentori ini. Ya, ditambah aja. Ya, dapatnya saldo akhir Pentori lah 28,893. Dapat dari kena aset. Ini kalau kita kosongkan kan ini bukan 45 dapatnya. Ini kalau sudah ada cash, ya, saldo cash. Kalau itu hati-hati ya, ini hati-hati ya. Ini hati-hati sekali ini. Cash itu apa? Ini mungkin saya kasih warna merah. Merah. Merah ya. Ya, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu long term investment ya. Ini dianggap long term investment ini dianggap tidak berubah ya. Ini kan long term investment ini dia tergantung pada ini. Kalau kalau lebih apa? Lebih tambah lagi aturan di mana kelebihan saldo minimum cash ya. Misal minimum cash berapa? Jika kita tentukan saldo minimum cash. Minimum cash itu biasanya rata-rata apa biaya administrasi penjualan dibagi dengan turnover cash. Jadi kita nggak pakai di domainnya belum pakai sampai ke situ ya dari situ. Minimum cash. Nah, kayak minimum cash itu biasanya masuk ke long term investment atau ke apa other asset atau marketable securities. Ini marketable securities kan nggak ada sih. Ya, gitu. Jadi ya long term investment kemudian harga perolehan ya. Perolehan itulah harga perolehan investasi awal 5265 tambah dengan capital expenditure di sini ya, ini capital expenditure ya. Jadi sebenarnya capital expenditure sama ya setiap tahun ya. 31 ya. Sama setiap tahun. Bisa juga capital expenditure itu diatur juga ya, diatur juga capital expenditure itu di mana tidak sama setiap tahun, tergantung dari kelebihan cash atau strategi jangka panjang perusahaan. Tapi ini kita asumsikan sama lah ya. Dan dari buku, kemudian akumulasi ini akumulasi awal tambah total beban pesutan di laba rugi itu ada ya. Posisi laba rugi tambahkan di sini ya. Kemudian juga akumulasi besi tadi udah. Baru karena yang kita anggap sama itu sebelumnya. Karena itu kan nggak pasti ya. Sehingga dapat prediksi atau aset terlancar. Itu lancar nih, lancar. Ya. Kemudian dapat total aset itu aset yang tanpa non cash. Ini kan sudah ada cash, ada cash ya. Kalau cash nggak ada ya, bisa silangkan lagi, bisa silangkan dulu ya. Ini ya. Nah, ini dapat total aset non cash ini artinya. Ya. Non cash. Kemudian akun payable
di mana diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi turnover ni ya. Turnover comparable 2664 ya. Makanya ini dibagi ya. D45 ya. Kemudian current portion of long term debt ya. Dianggapnya tempoh hutang jangka panjang leasing itu setiap tahun sama juga. Sama. Tapi di tahun karena sudah habis di sini sudah nol ya. Maka di tahun ke-21 sisanya. Sisanya contoh ini ya. Ini kan ini long term debt. Ini 18 kan. Kalau dilunasi tahun depan berarti kan sisa 18. 18 ini dilunasinya tahun 2000 berapa 2022 berarti udah habis itu maksudnya. Gitu. Ya. Ini nol ya. Kemudian current portion long term debt kebetulan ini karena cicilan tahun 2023 baru 72, sedangkan 72 itu sebayarnya. Jadi ini dari bayar ini dibayar tahun 2020 ya. Ini akan dibayar di 2021. Ini tempoh setahun ke depan dan seterusnya begitu seterusnya. Ya. Itu ya. Kemudian accrued expense juga sama. Itu expense itu diperoleh dari polisi laba rugi ya. Ini laba rugi E5 ya, E5. E5 itu penjualan ya, polisi penjualan 2020 ya. Nanti mana tadi? Accrued expense ya. Nanti dibagi dengan D46 asumsi ini. D46 itu accrued expense turnover ya. Expense turnover itu COGS dibagi dengan jumlah accrued expense COGS ya. Expense ya. Di D5 depresi laba rugi D5 ya. D5 ini sales ini sales ya. Jadi ini sales ya. 4398 ya. Itu accrued expense. Kemudian income tax payable ya, itu income tax payable itu dari beban pajak ya. Pajak dibagi boleh gitu. Ini kan dari penjualan juga dibagi rata-rata dari income tax payable ya. Nah itu kalau ini kan dibagi turnover income tax payable turnover udah ada nih. Income tax payable accrued expense itu turnover ya. Income tax payable itu di mana jumlah sales ya, jumlah tax payable ya. Ini tax payable ya. Nah itu kru itu kan 18 ya, 18 ini. 18 income tax expense, ya. Income tax expense dibagi dengan income tax expense dikali dengan ini rasio tadi itu, rasio tax payable dengan expense 3% ya. 3%. Ya. Ini kemudian ya. Ya. Itu maksudnya.
Sebentar ya, saya mau telepon manusia. Siku udah mati. Sebentar ya, saya mau ada.
Itu ya, jadi berikutnya setelah itu nanti saudara di mana tadi itu? Ini ya, long term debt ya, deferred income tax order ya. Nanti sudah bisa lihat rumus ini ya, ini ya, dan seterusnya. Ya. Long term debt itu dia jatuh tempoh lebih setahun ya. Nah, ini dibayar di tahun berikutnya. Apa jatuh tempoh itu berikutnya. Nanti dibayar tahun 2023, tahun 2024 sudah lunas itu. Berarti, ya. Nanti ada long term debt ya, seperti ini. Jadi ini saya cek lah di rumah sini, cek aja nanti ya, masing-masing ya. Nah setelah itu nanti kalau sudah selesai ya, nanti ada selisih ini ya, selisih 327. Jadi offsetnya kurang 327. Nah selisih ini yang jadi saldo cash ya. Jadi kita kopikan ke sini ke tadi itu. Nah ini kopi ke sini ya, pakai value ya. Tapi minus kita hilangkan ya, ini. Ini dia pasti selisih sekarang, cek balance selisih hilang ya. Jadi maka tadi saya bilang saldo cash itu terakhir diisi. Setelah semua diisi, dapat selisih total aset sama total pasifah, total aset kan hasil cash, selisih itulah yang saldo cash. Nah nanti kita tinggal copy file ya, 2021. Hati-hati copy filenya, cek apakah ada rumus yang menggunakan yang sama belum dikunci ya. Misalnya seperti misalnya apa yang dikunci itu yang ini. Nah ini ya. Misalnya general expense ya. Ini kan asumsi ini. Dia 25 dikali dengan E5 5 dari penjualan. Ini harus kunci dulu rumusnya baru di copy ke kanan ya. Nah, copy jadi tidak terkunci kan asumsinya. Rumus satu seperti itu semua di copy semua ya. Kalau ada asumsi itu dikunci ya. Nah, sehingga dapat 79 komisi income-nya. Kemudian nanti di tahun proyeksinya juga di neraca nanti 2021 dengan cara sama kita copy paste yang rumus. Tapi ingat hati-hati kalau yang ada terkait akuisisi neraca yang asumsi di 43 ini rasio tadi itu dikunci dulu rumus sebelum di copy ke samping ya, samping supaya tak nggak berubah ya. Ya. Itu. Jadi satu tahun diselesaikan dulu sampai total pasifah. Kemudian nanti case-nya kita isikan lagi selisih antara total aset selain cash sama total pasifah. Nanti isi sehingga cek saldonya itu balance ya. Prosesnya nanti polisikan lagi yang tahun ketiga di laba rugi itu 2022 ya, polisikan lagi ya. Ya asumsikan nanti terminal value-nya tahun 2024 ya. Value itulah artinya tahun setelah 2024 dan seterusnya itu sama. Enggak sama ya. Enggak sama. Ya, sama tahun berikutnya. Atau seolah tahun 2024 itu, akhir tahun 2024 kita jual seperti itu. Ya.
Ya, jadi begitu polisi neraca itu ya. Nanti di polisi sampai tahun 2004 ya. 2004. Ini sudah saya polisikan ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini enggak? Tak ada orang. Halo, tak ada orang ya? Aduh, nggak ada orang ya. Iya, Pak. Wah, itu saya hentikan sampai sini aja. Lama banget jawabnya. Mungkin sudah lagi ngantuk kali itu. Bapak boleh nggak sih nanti minta Excel ininya? Udah saya kirim kok, udah saya kirim. Aja di classroom. Makasih. Gimana, saya teruskan atau enggak nih? Iya, Pak. Hah? Iya, enggak. Saya tanya lama banget jawabnya. Jadi nanti selesai saya perisi sampai laba rugi sampai ke 2024 ya. Begitu juga perisi neraca sampai 2024 ya. Nanti baru kita menentukan nilai fundamentalnya. Ya, fundamental itulah seperti yang di buku itu, di buku apa? Lumayan itulah net income ya, net income nanti di rekening equity ya, rekening equity.
Setelah awal equity dari tahun periode. Jadi kalau setelah awal equity tahun 2020 berarti setelah akhir ekuitas 2019. Kemudian equity-nya 1% ya. Ini 1%. Saya pakai 1% ya. Kira-kira 1% ya. Kemudian expected income-nya itu expected income ini ketika return ya, ketika return. Itu 1% kali 3482 ya. Dapat 348254. Expected income-nya itulah berapa? Expected income-nya itu net income dikurang dengan expected income. Ini kan biaya modal nih, biaya modal ya. Modal. Dikurang ini dapat 25732437 seluruh income-nya. Yang dikurangkan dengan equity return-nya. Kan K kali seluruh equity ya, dikurang itu. Seluruh income kan dari situ, net income dikurang K kali equity, seluruh equity. Kemudian discount factor-nya, ini discount factor dengan tingkat 6% tahun pertama 1 dibagi 0,6. Kalau berikutnya 1,6 pangkat 2 ya dibagi. Dan terusnya ya. Ini discount factornya ya. Ya. Ini nggak perlu ya. Nah, kemudian present value residual income ya. Ini dikalikan discount factor residual value sampai 2003 ya, 2003. Tadi kan terminal value. Value ini artinya setelah 2004 ke atas itu sama jumlahnya. Sehingga kumulatif present value-nya dari 2020 sampai 2003 ya, dikumulatifkan ya nilainya. Ini sama nilai sekarang gitu. Kemudian terminal value residual income-nya ini terminal value ya ini. Ini kan mana? Sorry. Di situ residual income. Sorry ini perlu juga nih. Ya. Proportional value residual income ini dapat 1661 ya. Value residual income ya. Proportional value ini. Jadi residual income 9968 itu dibagi dengan apa? Bagi dengan 0,06 ke 6% kan, bagi 0,06%. Dapatnya 166145 itu ya. Nilainya sekarang itu maksudnya. Kemudian ditambah beginning book value ya, beginning book value yang ini 3482 ya. Sehingga value equity-nya present value sekarang itulah equity awal ditambah present value residual value ditambah dengan nilai terminal value-nya ya. Dapat 5204053 ya. Ini value-nya ya. Kemudian value equity ini 5245 ini 6.000-an ya, 6.000-an ini ya. Sorry. 6.000-an ini 6.000-an semua. Ini pokoknya ya. Sorry. Bisa nih. Angkanya itu. Nah ini kan 6.000-an ya, 6.000-an. Jadi kalau kita berapa nilai
per lembar ya, fundamentalnya. Ini kan nilai 5,2 triliun ini ya. Ribuan jadi 5,2 triliun ini lah nilai fundamental total equity. Kalau per lembar berapa? Dibagi jumlah lembar saham ini kan. Nah, sehingga diperoleh ini dikalikan yang hasil 16 ini dikalikan 1000 dulu supaya dia angka penuh ya. Karena kan 6 ribuan nih. Jadi 1000 ya, kemudian dibagi jumlah lembar saham. Kalau saya angka penuh dapat 524. Jadi nilai fundamental saham PT Batubara itu Rp524 per lembar. Sedangkan nilai pasar waktu itu lah Rp440 ya. Sehingga dapat disimpulkan ya. Jadi, apa? Sehingga dapat disimpulkan di kesimpulannya nilai saham BI Semen Batu Raja itu net value ya. Net value. Kenapa? Karena ini karena harga di pasar ya, ini salah ketik nih. Karena harga di pasar ya itu di bawah nih, saya ketik lagi nih, itu di bawah harga fundamentalnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, kalau yang present value residual income, tadi pengaliannya dari mana, Pak? Maaf. Apa? Yang present value residual income. Present value residual income ini itu diskon faktor kali residual income ini. Ada rumus ini. Oh, jadi itu dari diskon, dikurangin diskon 0,6%. Kok dikurang diskon? Residual value dikali diskon faktor ini. Aduh, ini yang kali ini. Ya. Bukan dikurang. Dikali. Ngerti nggak? Halo? Iya Pak, udah. Bukan dikurang ya. Itu. Dapatnya ini. Ini fundamentalnya ini. Ya. Nah, ini ilmu operasi ini nggak dapat kamu semata lain nggak ada nih. Di buku ini pun saya ini implementasikan ke saudara ya. Di buku ini juga mungkin nggak ngerti sudah maksudnya apa. Ya. Ini real, jadi PT Semen Batubara itu nilai fundamental lebih tinggi pada nilai harga saham. Tapi ini operasi masih kasar ya. Harus dilihat satu-satu. Kalau di praktek ini tidak segampang ini, bisa sebulan lebih ngerjainnya. Ya. Karena semua aspek dilihat ya. Strategi perusahaan itu seperti apa itu pengen diproyeksi. Ini kan jam dari itu ya. Kita usahakan data-data laporan keuangan semata aja. Ya.
Ya, dokter yang lain? Ya. Belum ada sih, Pak. Ya. Ini sudah saya upload lagi ya yang terbaru ya, karena ada saya koreksi tadi itu, memperbaiki tampilan angka-angkanya. Ini saya copy ya. Ini bisa edit ya. Ini 2014 nih. Oke. Itu ya. Dan ke nak pagi tadi saya itu juga. Saya tadi juga. Nah, nanti setelah diberikan tugas dia, tugas akhir ya. Tugas akhirnya itu kita bikin ini, bikin nih, ya. Nah, saya nanti bikin tugas analisis fundamental perusahaan ya. Jadi nanti latar belakang ya. Kita pilih perusahaannya. Kalau saya kan contoh itu kan PT Semen Batu Raja ya. Nah, nanti format polisi sama yang saya punya itu. Jadi format seperti itu. Dan kedua teori polisi keuangan dan nilai fundamental lihat bab itu, bab apa? Bab chapter 9 ya. Chapter 9. Ya. Kemudian nanti sekarang tentang PTA. Kamu PT-nya misalnya, tapi kalau bisa manufaktur, jangan lembaga keuangan ya. Jangan lembaga keuangan, harus pabrikasi ya. Misalnya Indofood misalnya. Terus Iya, Pak. habis Indofood itu kamu bikin operasi keuangan lampiran seperti ini. Lampirannya. Setelah selesai baru kamu analisis ya. Ini menurut fundamentalnya. Nah, jadi nanti di dalam bab 4 ini menganalisis hasil presi itu sama nilai fundamental ya, sepresinya. Sepresi ini kan fundamental sama perspektif analisisnya. Bagi perspektif analisis lihat ini dari sepresi misalnya ini presi neraca ya, ada rasio ini, rasio hasil presi ini. Ya, ini kemudian juga presi laba rugi, ada rasio presi laba ruginya nih. Itu kamu analisis tuh ya untuk 4 tahun ke depan. Excelnya ditampilkan atau hanya angkanya aja, Pak? Tapi kenapa? Excelnya Iya, dia kamu sampaikan saya itu apa papernya itu Excel-nya sama laporan keuangan perusahaannya. Ngerti nggak maksudnya? jadi nanti dilampirkan gitu ya, Pak, di bab 4-nya, gambar Excelnya. Di bab 4-nya lampiran papernya. Paper dilampirkan. Bab 4 itu mengacu kepada hasil polisi itu, ngerti nggak? Halo, ngerti nggak itu? Oh iya, baik, Pak. Ngerti nggak saya maksud? Kamu bikin papernya nih.
Nanti lampirannya apa isinya itu, Excelnya itu aku kirim melalui Google Classroom ya. Dan sama dia apa ini dan ini dalam laporan keuangan kayak ini nih. Ini aku lampirkan ini aku lampirkan ini ya. Jadi nggak maksudnya. Iya, baik Pak. Nah, ini lampirkan supaya kamu ada manfaat belajar mata kuliah ini, ada implementasinya, ya. Nah, itu Ini tugas kelompok atau individu Pak? kelompok aja, kelompok kemarin. Baik Ya. Pak. Individu boleh juga, terserah individu mau kelompok, terserah deh. Kelompok aja Pak, banyak hitungan. Kelompok ya. Itunya banyak gimana tuh kan, ya harus nggak bisa terpisah, harus sama-sama ngerjainnya. Iya, baik Pak. Bisa selalu ngerjain polisi dalam pergi, nggak semua nggak bisa masing-masing nih ya. Berarti nggak? Ya, ini dia saya bikin template-nya nih ya. Bikin template-nya. Barusan saya upload di Google Classroom ya. Gitu. Nah itu, jadi nanti lampiran itu ini soal ketik ini. Kemudian nanti saatnya Prode 2017, 2018, 2010 ya. 2010. 2019 ya, 2019. Terus satu perusahaan trading atau manufaktur untuk masing-masing kelompok ya. Bikin kelompok sesuai dengan kelompok yang ada. Spasi 1,5, ukuran kertas A4, tulisan New Romance ya. Ukuran 12, ukuran 12, jumlah halaman nih. Bab 1 maksimal 2 halaman, bab 2 maksimal 3 halaman, bab 4 maksimal, bab 3 2 halaman, bab 4 5 halaman, bab 5 1 halaman. Ini maksimal 13 halaman ya. Berisi 4 tahun, di mana tahun keempat adalah tahun pilih tahun kelima. Ya, pilih ya. Kemudian presentasi ini. Saya presentasikan di minggu ke ini 14 besok kalau bisa 14 ya. Bulan 14 ya. Ya. Nah. Itu puisi ya, puisi. Presentasi. Presentasi. PPT ya, PPT-nya. Ya. Nanti kalau udah oke nanti disampaikan. Waduh ya. Setelah ada nanti tempatnya untuk berisi apa ya tentunya kan dikumpulkan ya dikumpulkan apa dulu ya setelah kuliah melalui ya tuh. Ada pertanyaan nggak nih seganti gini di apa ini kelas sore bentar ini kelas sore ya ditambahkan edit
Ah, ini ya. Juga sih. Ini tugasnya ini ya. Emang nggak tadi itu? Ya, ya udah ya. Oke, udah pertanyaan sampai sini. Tidak, Pak. Nah, kita absen ya. Itu udah direkam belum tadi itu? Ada direkam. Perkuliahan, dengan absensi semester 6. Fisika menengah. Fisika menengah. Ini 13 ya. Sinta dah. Hadir, Pak. Buka video semua, buka video. Buka videonya, ya. Kita ada kita. Kalau nggak Hadir, videonya Pak. semua nggak hadir ya. Kita ada. Itu nggak ada. Kita mangkir. Ani ada Ani. Hadir, Pak. Severin. Nggak ada. Hadir, Pak. Wah, tiba hadir tadi nggak ada. Hei, Handphonenya Jeffrey mati, Pak. mati atau orangnya mati itu gimana tuh? Halo, Pak. Ada Pak orangnya, Pak. Saya lagi di jalan, Pak, berdudian. Waduh, kamu nggak serius, kuliah nggak serius ya? Selalu di jalan di mana? Saya belum mulai kerja, Pak. Nggak serius nih. Kuliah Tadi saya sambil udah hadir, Pak. Udah masuk. Mana nggak ada masuknya. Coba urusan Ada. saya, ya. Mana tadi itu? Dian Mardian. Iya, Pak. Saya, Pak. Langsung bilang lagi Severin. Mana sih Severin? Langsung hilang lagi. Langsung habis langsung hilang dia. Ada, Pak. Ini, Pak. Handphonenya Jeffrey mati, Pak. Kok satu berdua kamu? Kok satu berdua? Iya, Pak. Ini barengan di warung, Pak. Oh. Ya aduh, jangan satu berdua lah, satu lah. Tadi sih awal udah masuk, Pak. Cuma baterainya habis. Oh, ada alasannya kan udah mau kuliah, masa iya baterai nggak disiapin gitu. Udah mau kuliah, ya. Oke, sampai sini ya ini. Jangan numpang-numpang deh, besok saya sendiri deh HP-nya, nggak serius kuliahnya. Mana sih, sembarangan aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak?
Belum ada, Pak. Kalau Cukup, nggak ada, Pak. kita sampai sini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.